Motivers, apa kabar? Berjumpa kembali kita dalam Hamri Gusman Official. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Baik Motivers, kali ini kita akan membahas mengenai seni dan budaya Indonesia. Apa kabar nih seni dan budaya Indonesia? Waduh, generasi muda sekarang rata-rata kecanduan seni dan budaya Barat. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 3 hal yang akan membuat seni dan budaya Indonesia punah. Baik Motivers, kali ini saya bersama tim Motivasi Indonesia sedang jalan-jalan ke Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wow, ternyata keren-keren banget ya destinasi wisata di sini. Ini adalah replika Istana Pagaruyung yang sangat keren dan menjadi pusat kunjungan dan selfie ya, baik turis lokal dan mancanegara. Baik Motivers, ayo kita jalan-jalan dulu ya. Motivers, tentunya kita tidak akan menginginkan seni dan budaya Indonesia punah. Namun, apa boleh buat jika 3 hal ini terus terjadi di negara kita dan tidak ada respon yang optimal dari pemerintah dan juga generasi muda lebih bangga, lebih senang dengan budaya asing, maka jangan kaget jika suatu saat seni dan budaya Indonesia akan hilang dari bumi Indonesia. Baiklah, ini dia 3 hal yang akan membuat seni dan budaya Indonesia punah. 1. Lebih bangga dengan budaya asing. Motivers, tentu Anda sependapat dengan data di bawah ini bahwa Korea Selatan benar-benar sudah menjadi magnet pariwisata dan seni dan budaya. Bagaimana tidak? Data 2019 menunjukkan data kunjungan wisatawan Indonesia sampai bulan Oktober 2019 mencapai angka 225.000 orang. Dan apakah Anda tahu bahwa ekonomi Korea Selatan tumbuh 5,9% pada kuartal 2 tahun 2021. Ini adalah rekor tertinggi sejak kuartal 4 tahun 2020. Di balik prestasi tersebut, ternyata ada peranan ekspor budaya yang mengesankan Korean Wave yang terdiri dari drama, variety show, K-pop, dan sebagainya. Ya, saya tidak salah bicara, ekspor budaya. Tahun ini, kementerian di Korea Selatan menargetkan ekspor produk budaya negeri ginseng itu sejumlah 11,7 miliar US dollar, naik 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10 miliar US dollar. Nilai ekspor sebesar itu bisa dibilang luar biasa. Untuk menempatkannya dalam konteks, mari lihat kinerja ekspor Indonesia. Pada tahun 2020, ekspor besi dan baja Indonesia bernilai 10,85 miliar US dollar dan berada peringkat ketiga. Hanya kalah dari lemak dan minyak hewan nabati sebesar 20,72 miliar US dollar dan bahan bakar mineral 17,29 miliar dolar. Artinya, sumbangsih ekspor BTS, Blackpink, sampai drakor Penthouse setara dengan Indonesia jualan besi dan baja dalam setahun. Luar biasa. Motivers, mari kita bicara data penonton film Korea. LIPI merespon fenomena tersebut dengan melakukan survei pada tanggal 16 hingga 18 April 2020. Untuk melihat peningkatan penggemar drama Korea selama pandemi. Ternyata sebanyak 842 orang dari 924 responden mengaku menonton K-drama atau drama Korea selama pandemi COVID-19. Mari kita tengok data ARMY. ARMY adalah nama dari fans sejati BTS. Menurut sensus ARMY BTS 2020 di goodnewsfromindonesia.id,
ditemukan di 100 lebih negara dan teritorial di dunia. Berikut jumlah sensus 2020 dalam persen dan jumlah pengisi sensus. Dari sensus survei tersebut dapat dilihat bahwa Army Indonesia berjumlah paling banyak. Kemudian disusul dengan Meksiko dan USA. Ya, Army Indonesia berjumlah 80.895 atau 20% dari Army di seluruh dunia. Bahkan grup BTS memecahkan rekor untuk jumlah penayangan tertinggi yang dicapai oleh video musik manapun dalam sejarah YouTube dalam 24 jam pertama. YouTube mengkonfirmasi bahwa BTS memecahkan rekor mereka sendiri dengan 101 juta penayangan untuk lagu Dynamite yang dirilis pada tahun 2020 dan mayoritas penontonnya ternyata berasal dari Indonesia. Motivers, mungkin Anda tahu, kurang lebih tahun lalu bahwa ada restoran cepat saji yang melakukan co-branding dengan BTS Meal. Paket ayam atau kentang dan nasi ini harganya murah, hanya sekitar Rp50.000. Tapi tahukah Anda bahwa seorang fans BTS bahkan rela memberikan tips kepada driver Gojek senilai Rp100.000 agar bisa mendapatkan paket ini lebih awal. Dan driver Gojek pun rela mengular ratusan orang ngantri dengan mengabaikan prokes pada saat pemesanan BTS Meal ini. Karena kemasan BTS Meal ini didesain khusus, ada logo dan foto dari personel BTS boyband Korea ini. Wow. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Motivers, bahwa bungkus kosong bekas BTS Meal ini bahkan dijual di marketplace dengan harga bervariasi, dan yang termahal ternyata dijual seharga Rp599 juta. Benar-benar edar. Dan Motivers, kalau tadi Korea, sekarang kita ke India. Motivers, bahwa data yang diambil pada Sabtu 5 Desember 2020 di 11 kota besar di Indonesia, diketahui bahwa serial India Mahabharata berada di posisi puncak dengan perolehan rating and share yakni 1,8% dan 16,7%. Bahkan film Mahabharata di stasiun TV swasta selama 30 pekan telah ditonton sebanyak 9,2 juta orang. Bagaimana dengan negara lain? Ya, tetangga kita Malaysia dengan produk kreatifnya Upin dan Ipin dengan episode Keris Si Amang Tunggal sukses ditonton hampir 100.000 orang selama pemutaran filmnya di Indonesia. Dan perilaku Upin Ipin banyak dicontoh oleh anak-anak kita. Yang kedua, tidak mendekatkan diri pada budaya bangsa sendiri. Motivers, apakah Anda, termasuk saya, pernah mempelajari atau membaca seni dan budaya Indonesia? Belum tentu ya. Mungkin kita lebih senang membaca atau menyaksikan tayangan-tayangan budaya asing. Nah, ini dia Motivers. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Dan berdasarkan data dari petabahasa.kemendikbud.go.id, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Dan ternyata ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Dilansir dari Kemendikbud 2019, contoh bahasa daerah yang terancam punah adalah bahasa Reta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kemudian bahasa Saponi di Kabupaten Waropeng, Papua. Lalu bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Bukan pergi. Kopi sudah. Kopi sudah. Kopi sudah itu artinya kamu pergi dah. Kopi sudah, Bi. Serta bahasa Meher di Pulau Kaisar, Maluku, serta daerah lainnya.
Data BPS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ada 40 jenis kesenian yang mengalami mati suri dan punah, serta 80 jenis lainnya diambang kepunahan. Sejak tahun 2005, tercatat ada 3 kesenian punah direkonstruksi, dan 22 direvitalisasi, dan 24 diwariskan. Dan pada tahun 2020, rencananya ada 4 jenis kesenian yang akan direvitalisasi, dan 4 kesenian masuk program pewarisan. Motivers, pasti Anda sering melihat ondel-ondel, baik di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Ya, yang miris adalah bahwa kesenian asli budaya Betawi ini hari ini banyak sekali yang menunjukkan atraksinya di pinggir-pinggir jalan, alias menjadi pengamen jalanan yang kerap berseliweran dari pagi hingga larut malam. Mereka mengais rezeki dengan menyusuri jalan besar dan keluar masuk gang di kampung, dan biasanya mereka hanya mendapatkan uang sekitar 100 sampai 300 ribu saja. Dan Motivers, bahkan tak jarang kita menjumpai seniman kuda lumping yang beratraksi di pinggir-pinggir jalan. Ya, seakan mereka tidak memiliki tempat yang layak untuk bisa memamerkan budaya bangsanya di tanahnya sendiri. Motivers, ini mungkin ironi dari budaya Indonesia, yaitu Reok Ponorogo pernah diklaim oleh Malaysia pada tahun 2007. Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia pernah mengklaim tarian barongan yang ternyata sangat mirip sekali dengan kesenian Reok Ponorogo. Hal ini sontak mengejutkan publik pada tahun 2007 silam dan memicu perdebatan. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia kemudian membantah bahwa Malaysia pernah mengklaim Reok Ponorogo sebagai warisan budaya Malaysia. Sehingga akhirnya Reok Ponorogo berhasil diselamatkan dan sudah diakui UNESCO sebagai kebudayaan asli Indonesia. Motivers, saya ingin bertanya, kapan terakhir Anda mengenakan baju adat asli Indonesia? Kapan terakhir kali Anda mengunjungi destinasi wisata lokal Indonesia? Kapan terakhir kali Anda berbahasa daerah? Kapan terakhir kali Anda menyaksikan film atau tayangan-tayangan asli Indonesia? Yang ketiga, tidak mengedukasi generasi penerus untuk mencintai seni dan budayanya sendiri. Motivers, yang ketiga ini adalah kunci kepunahan budaya asli Indonesia. Jika kita sebagai orang dewasa dan orang tua tidak mengedukasi generasi penerus untuk tetap menjaga, mencintai seni dan budaya sendiri, maka lambat laun seni dan budaya Indonesia akan semakin punah. Maka, mari para guru di sekolah, ajarkanlah seni dan budaya Indonesia sejak dini. Ayo para dosen di perguruan tinggi, jadikanlah seni dan budaya sebagai landasan dalam kurikulum pengajaran bagi mahasiswa Anda. Ayo para orang tua, belikanlah buku bacaan atau games yang bisa berlatar belakang seni dan budaya Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya, ayo para influencer, YouTuber, TikToker, kenalkanlah seni dan budaya bangsa Indonesia agar para penerus bangsa mengetahui dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Janganlah Anda menjadikan konten-konten asing sebagai ruh dari konten video Anda. Sebaliknya, jadikanlah seni dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dan rutinitas dalam konten Anda sehari-hari. Mari kita semua menjaga seni dan budaya bangsa. Jangan sampai seni dan budaya bangsa kita diambil atau diklaim oleh negara lain yang lebih mengagumi seni dan budaya Indonesia. Bila bukan kita yang menjaga seni dan budaya Indonesia, maka siapa lagi yang akan menjaganya? Baiklah Motivers, itu tadi 3 hal yang akan membuat seni dan budaya Indonesia punah. Oleh karena itu, tentunya kita semua tidak ingin seni dan budaya Indonesia punah. Maka mari mulai sekarang kita galakan lebih mencintai, lebih dekat dengan seni dan budaya asli Indonesia. Mulai sekarang, jadikanlah seni dan budaya Indonesia tuan di atas tanahnya sendiri. Baik Motivers,
Itu tadi hasil jalan-jalan saya bersama tim Motivasi Indonesia di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Semoga saja kita bisa lebih mencintai seni dan budaya Indonesia, dan seni dan budaya Indonesia bisa menjadi raja nasional bahkan internasional. Terima kasih Motivers. Jangan lupa untuk share, subscribe, komen, dan like channel YouTube Hamri Gusman Official. Sampai berjumpa pada edisi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.